Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfani Rezi dengan NIM 22353005. Saya berasal dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya dengan rekan-rekan saya membuat mesin tetas. Tujuan kami untuk membuat mesin tetas sederhana ini yaitu bertujuan mengetahui cara pembuatan mesin tetas sederhana dan mengetahui telur yang baik untuk ditetaskan, lalu langkah-langkah untuk pemeliharaan telur yang sedang ditetaskan di dalam mesin tetas tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat mesin tetas sederhana yaitu ada mesin penggerak, termometer, termostat, paku, kayu, triplek, kawat, gunting kawat, baki tempat air, timbangan, disinfektan, semprotan kecil, dan buku tulis. Langkah pembuatan mesin tetas sederhana yang pertama yaitu potong triplek dengan ukuran telah ditentukan yaitu dengan tinggi 30 cm, panjangnya 60 cm, dan lebarnya 30 cm pada setiap tripleknya yang dipotong. Langkah selanjutnya yaitu diberi 2 lubang dengan ukuran 10 x 5 cm untuk tempat ventilasi, dan pilih ventilasi udara dengan yang bisa dibuka dan ditutup supaya bisa mengontrol udara yang masuk ke dalam mesin tetas. Yang selanjutnya yaitu pembuatan lubang dengan ukuran 10 x 20 cm pada bagian bawah kotak mesin tetas dan diberi lapisan plat seng di bawahnya, gunanya untuk mengatur suhu ketika ada pemadaman listrik. Selanjutnya pembuatan rak telur dengan ukuran 56 x 27 x 3 cm dan diberi sekat-sekat untuk tempat telur yang akan ditetaskan. Selanjutnya yaitu persiapan telur yang akan ditetaskan. Yang pertama yaitu kita menyeleksi telur yang baik untuk ditetaskan dengan melihat diameter telurnya dan sempurna atau tidak canggang telurnya. Lalu telur dibersihkan dengan menggunakan lap yang dikasih air supaya kotoran yang menempel pada telurnya bisa hilang dan bersih ketika akan dimasukkan ke dalam mesin tetas. Dilakukan dengan cara yang berhati-hati ketika sedang mengelap telur yang akan ditetaskan. Kemudian telur diberi label supaya ada penandanya dan telur diletakkan di egg tray yang telah disiapkan sebelumnya. Persiapan mesin tetasnya yaitu dengan membersihkan mesin tetas terlebih dahulu supaya mesin tetas lebih steril lagi ketika ingin menetaskan telurnya di dalam mesin tetas. Lalu cek sesama seperti termostat, alat penggeraknya, dan pengatur suhunya apabila sudah stabil atau belumnya. Hubungkan mesin tetas dengan listrik yang telah disiapkan guna untuk mengatur suhu, kestabilan suhu pada suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Ketika suhu telah mencapai atau lebih dari 38 derajat Celcius, maka pengukur suhu akan mematikan suhunya atau mengurangi lampu pada mesin tetas, sehingga lampu yang ada pada mesin tetas akan mati secara otomatis, dan ketika suhunya menurun akan kembali hidup lagi lampunya. Dan siapkan cadangan lampu apabila lampu pada mesin tetas ada kerusakan atau masalah lainnya, dan lampu cadangan tersebut bisa digunakan apabila diperlukan. Tata pelaksanaan praktikum pada
dengan posisi mereng atau dengan posisi tegak. Apabila posisi tegak, bagian tumpul pada telurnya berada di bagian bawah, ventilasi pada mesin tetas ditutup, dan stabilkan suhu pada suhu 38 derajat Celcius. Pada hari kedua, ventilasi tetap ditutup sampai hari ketiga, lalu kontrol air yang ada pada baki yang telah disediakan pada bagian bawah mesin tetas, gunanya untuk memperlembab mesin tetas supaya telur ketika menetas tidak terlalu keras cangkangnya. Pada hari ketiga kita mulai membalik telur, bisa pada hari keempat atau kelima. Membalikkan telur bisa menggunakan mesin tetas yang telah ada pada mesin tetas pada waktu 8 jam pada setiap harinya. Selanjutnya pada hari ketiga ini juga kita dilakukan peneropongan pada setiap telur, dimana apabila telurnya berkembang, pada telur tersebut ada bintik hitam atau seperti mata, dan telurnya ketika digeser atau digerakkan, mata tersebut akan ikut bergerak secara perlahan, dan di sekelilingnya ada seperti serabut-serabut atau seperti jaring-jaring laba-laba. Itu menandakan telur yang ada tersebut berkembang dengan baik. Hari ketiga juga kita mengatur atau melihat suhunya stabil atau tidak pada suhu 38 derajat Celcius, dan apabila air yang ada pada baki sudah mulai berkurang, kita menambahkan air hingga memenuhi atau kurang dari garis yang ada di baki tersebut, supaya kelembapan pada mesin tetas tetap terjaga. Pada hari kelima dan keenam kita juga melihat atau membalikkan telur yang ada di mesin tetas, atau bisa juga dengan menggunakan mesin tetasnya yang telah ditentukan jadwal pada 8 jam per harinya. Dan selanjutnya melihat apabila air yang dalam bakinya sudah mulai habis lagi, kita menambahkan air dan mengecek suhu yang ada pada mesin tetas harus tetap stabil pada suhu 38 derajat Celcius. Pada hari ketujuh kita juga melakukan pembalikan telur setiap harinya, dan kita juga melakukan peneropongan kembali pada telur-telur yang ada di mesin tetas, apakah masih berkembang atau tidaknya pada telur tersebut, dengan cara meneropong telur tersebut di tempat yang gelap dengan menggunakan senter HP maupun senter biasa. Apabila telur yang ditetaskan ada yang mati ketika kita melakukan peneropongan, yaitu dengan ciri-ciri telur tersebut menghitam semuanya dan hanya bersisakan rongga udara pada dalam telur tersebut. Apabila telur tersebut masih berkembang, telur tersebut masih ada bintik-bintik atau ada seperti jaring laba-labanya di telurnya. Pada hari 8 sampai hari ke-13 kita melakukan pembalikan telur setiap harinya supaya telur yang ada pada mesin tetas tetap terjaga suhunya pada telur tersebut, dan kita selalu mengontrol suhu agar tetap stabil pada suhu 38 derajat Celcius. Lakukanlah penyemprotan tipis-tipis dengan menggunakan semprotan kecil atau spray, semprotan kepada telur-telur yang ada di mesin tetas tersebut. Pada hari ke-14 dan sampai hari ke-17 kita melakukan pembalikan telur setiap harinya, dan kita juga mengatur suhunya apakah tetap stabil atau tidaknya. Apabila tetap stabil, suhu tersebut akan tetap pada 38 derajat Celcius. Di sini juga kita melakukan peneropongan kembali
apabila telur tersebut embrionya mati atau tidaknya. Apabila embrionya hidup, pada telur tersebut akan mulai gelap dan hanya terlihat jelas rongga udara pada telur tersebut. Lalu kontrol kelembapan pada mesin tetas tersebut dan lakukan penyemprotan yang paling halus terhadap telur-telur yang ada di mesin tetas tersebut, supaya ketika akan menetas cangkangnya tidak terlalu keras. Pada hari ke-18 kita terakhir melakukan pembalikan telur pada pagi hari, dan kita kontrol dan naikkan suhu pada suhu 38,5 sampai 39 derajat Celcius. Lalu lakukan penyemprotan lagi pada telur yang ada di mesin tetas dengan semprotan yang halus untuk telur-telurnya. Pada hari ke-19 sampai hari ke-20 kita memberhentikan melakukan pembalikan telur, dan kita juga mengontrol suhu yang dinaikkan secara sedikit saja pada suhu 38,5 sampai 39 derajat Celcius. Biasanya pada malam hari telur pada mesin tetas sudah ada yang retak ataupun sudah ada yang menetas pada hari tersebut. Pada hari ke-21 hampir seluruhnya telur menetas. Lalu keluarkanlah cangkang telur yang telah menetas supaya ruangan dalam mesin tetas tersebut longgar. Lalu keluarkanlah bebek yang telah menetas. Apabila badannya sudah setengah kering atau kering sempurna, masukkan pada kandang kecil yang diberi lampu supaya hangat bebek yang ada di kandang kecil tersebut. Apabila mesin tetas telah selesai digunakan, segera lakukan pembersihan mesin tetas supaya lebih tetap steril apabila ingin digunakan kembali. Sekian penjelasan dari mesin tetas yang kami buat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pemberian materi atau cara-caranya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.